Perkenalkan, nama saya Ariel Irwansyah Siburian dari kelas 10-4. Di sini saya akan menjelaskan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan pada masa tersebut. Sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara melalui jalur perdagangan, masa sebelum tersebut Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Tiongkok dan India yang merupakan pusat agama Hindu dan Buddha terbesar di Asia. 5 teori masuknya agama Hindu-Buddha dan ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Agama Hindu-Buddha mulai hadir di Indonesia. Para pedagang tersebut mengajarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada 5 teori yang cukup terkenal. Perkenalkan, nama saya Ariel Irwansyah Siburian, kelas 10-4. Di sini saya ingin menjelaskan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara dengan bangsa asing, terutama Tiongkok dan Indonesia yang merupakan pusat agama Hindu dan Buddha terbesar di Asia. 5 teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Agama Hindu Buddha mulai hadir di Indonesia. Para pedagang tersebut mengajarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada 5 teori yang cukup terkenal dalam menjelaskan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Teori yang pertama, teori Ksatria. Menurut teori Ksatria, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum militer atau prajurit dan bangsawan yang saat itu memegang kekuasaan di wilayah India. Teori Ksatria dan dikemukakan oleh C.C. Black, Mukherjee, dan J.L. Moyes. Teori Waisya. Teori ini menyatakan kaum agama Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India ke Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia dikemukakan oleh N.J. Fromm yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama Hindu dan Buddha disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat Nusantara yang secara spesifik merujuk kepada Indonesia atau kepulauan Indonesia di masa sekarang. Yang ketiga, teori Brahmana. Teori Brahmana pertama kali dikemukakan oleh J.C. Van Leeuwen. Teori ini menyatakan oleh kaum Brahmana dengan 2 cara, yaitu kaum Brahmana dari India diundang raja-raja Indonesia dan kaum Brahmana datang dari India bersama para pedagang ke Nusantara. Yang keempat, teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh F.D.K. Bos menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh orang Indonesia yang pergi belajar ke India. Ketika kembali dari India, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang kelima, teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Faber. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha, kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum saudara atau budak yang berimigrasi ke wilayah Indonesia. Demikianlah penjelasan tentang saya. Sekian dan terima kasih.